warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan bertemu di dalam materi tentang tata krama, terutama tata krama di lingkungan sekolah. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Farida Hanum, guru bidang studi PPKN. Nah, tata krama di sini ya, kita mengenal adanya suatu tata krama. Tata krama dapat kita bedakan ya, tata krama di lingkungan atau tata krama tentang bergaul, yaitu di lingkungan guru dan teman kita sendiri. Kemudian tata krama dalam pembelajaran atau belajar. Nah, tata krama itu sendiri tidak terlepas adanya suatu yang dikatakan sopan santun. Nah, sekarang pertama yaitu tentang tata krama bergaul, yaitu tata krama bergaul dengan guru. Nah, guru di sini adalah orang yang kita anggap dewasa, baik dewasa di dalam umur maupun dewasa di dalam pemikiran. Nah, oleh karena itu, para siswa di sini di dalam bergaul dalam tata krama, ya, di sini hendaknya selalu mengingat adanya suatu aturan-aturan. Nah, di sini misalnya, di sini kalau kita berbicara dengan bapak atau ibu guru, ya, kita hendaknya ataupun misalnya di dalam suara kita tidak boleh melebihi dengan suara atau tidak boleh keras melebihi suara yang dimiliki oleh bapak ibu guru tersebut. Nah, kemudian setelah itu di dalam lingkungan sekolah, kalau kita bertemu dengan bapak ibu guru, misalnya berpapasan gitu, hendaknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Jangan sampai kita istilahnya lewat dengan nyerudul. Nah, itu kasarannya seperti itu. Kemudian terutama di lingkungan sekolah, anak-anak di lingkungan sekolah di sini ya, terutama di sini yang kita bicarakan ada di lingkungan sekolah SMA. Jangan menganggap bahwa kalian itu sudah dewasa. Saya sudah dewasa. Nah, kalau bertemu papasan dengan bapak ibu guru, diam saja. Atau acuh tak acuh. Itu tidak boleh. Nah, kemudian di samping itu, selain kita mengucapkan suatu salam, kemudian kita tidak boleh memanggil atau menamakan bapak ibu guru. Misalnya ada guru, bapak ibu guru itu guru biologi. Kalau misalnya kalian tidak tahu misalnya atau mencari bapak ibu guru, misalnya jurusan matematika, biologi dan lain sebagainya, hendaknya kalian harus tahu dulu siapa nama bapak dan ibu guru tersebut. Jangan sampai nanti sama itu bilang Bu PKN, Bu biologi, Pak matematika. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi tunjukkanlah suatu tata krama yang baik, terutama di lingkungan sekolah. Itu contohnya. Selain itu, kalian seandainya masuk ke dalam ruang guru, itu hendaknya harus mengetuk pintu dan bertanya, siapa bapak ibu guru kalian cari. Nah, itu adalah ini tentang tata krama bergaul di lingkungan bapak ibu guru. Kemudian sekarang tata krama di lingkungan teman kita sendiri. Misalnya kita harus menghormati terutama kakak kelas yang lebih tua atau usia yang lebih tua. Itu contoh daripada tata krama bergaul dengan sesama teman. Jangan sampai sampean misalnya contohnya di sini
sampai menganggap bahwa diri sampean itu sudah pandai, sudah bisa. Nah, kemudian di sini kalian seolah semena-mena terhadap kakak kelas sampean. Itu contoh daripada bergaul dengan sesama teman, yaitu menghormati kakak yang lebih tua. Selain itu di sini ramah tamah, saling sesama teman. Contohnya di sini kita harus saling menjaga perasaan daripada sesama teman. Alangkah baiknya kita sama-sama menjalankan tata krama di lingkungan sekolah. Kita harus belajar pada orang yang telah istilahnya itu usia yang sudah pengalaman di atas kita. Itu adalah contoh tata krama di dalam lingkungan sekolah sesama teman. Selain itu juga kita juga tidak lepas dari asalnya saling tolong menolong. Nah, misalnya sampean di sini di lingkungan sekolah ada kesulitan, biarpun itu usianya di bawah atau di atas sampean. Kalau merasa anak tersebut atau teman sampean itu di dalam suatu kesulitan, hendaknya kita harus menolong. Itu adalah di lingkungan tata krama di lingkungan sekolah sesama teman. Nah, itu adalah tata krama bergaul di lingkungan guru dan lingkungan teman. Kemudian sekarang kita belajar tentang tata krama di dalam suatu pembelajaran. Nah, terutama di sekarang ini di era pandemi di sini ya, anak-anak di dalam suatu pembelajaran daring itu juga punya suatu tata krama. Misalnya ada guru atau bapak ibu guru yang lain di dalam menjelaskan di sebuah daring, itu hendaknya kalian itu harus memperhatikan dengan betul-betul. Seandainya nanti tidak ada yang dimengerti, anak-anak boleh ditanyakan dengan cara anak-anak misalnya harus selesai bapak ibu guru menjelaskan, baru nanti anak-anak itu bertanya. Jangan sampai bapak ibu guru belum selesai menjelaskan, kalian nanti itu menyela daripada bapak ibu guru menjelaskan sebuah materi. Nah, selain itu juga kalian nanti di dalam suatu daring ya, itu kalau misalnya kalau memang pembelajaran pada waktu atau pada jam segini, pada jam ini misalnya bidang studi, sekarang pembelajarannya bidang studi PPKN. Nah, itu harus betul-betul kalian lihat dan kalian bisa memantau. Jangan sampai kalian itu meremehkan, Allah wong daring. Nah, kalian tinggal WA, kemudian lihat SMS yang lain. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga tata krama di sini dalam pembelajaran. Setelah guru menjelaskan, biasanya guru itu memberi suatu tugas. Nah, di mana tugas di sini harus kalian kerjakan sebisa mungkin. Kalau bisa itu jangan sampai menunda di dalam mengerjakan suatu pembelajaran, tugas daripada guru bidang studi tersebut. Kalau memang itu tugasnya kalian misalnya belum dimengerti, nah kalian nanti bisa bertanya. Tanyanya nanti setelah bapak ibu guru menjelaskan di dalam materi tersebut. Nah, itu adalah sekelumit tentang tata krama atau sopan santun yang harus kalian laksanakan di dalam lingkungan sekolah, baik itu pada masa tatap muka ataupun di dalam masa pandemi sekarang ini.
Dengan adanya suatu tata krama atau sopan santun yang akan dilaksanakan baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, ya, baik itu pada tatap muka ataupun daring, ya. Di sini nanti ada suatu akibat-akibat yang mana akibat ini akan kita berikan, diantaranya akibat untuk melanggar tata krama atau sopan santun. Sanksi yang akan kita berikan di sini yang pertama itu kita harus memperingatkan atau memberi suatu peringatan secara lisan atau teguran. Kemudian yang kedua, peringatan secara tertulis atau membuat perjanjian dengan tembusan kepada orang tua. Kemudian selain itu, yang ketiga kita harus manggil orang tua itu sendiri, itu orang tua siswa. Kemudian selain itu juga kita tidak boleh mengikuti pelajaran. Anak tersebut tidak boleh mengikuti pelajaran sementara waktu atau diskorsing, misalnya berapa hari. Kemudian yang terakhir, kalau memang anak tersebut di antara poin-poin tersebut tetap melanggar suatu tata krama atau sopan santun di dalam lingkungan sekolah, maka anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tua atau wali, atau kalau istilahnya terlalu nemen itu akan dikeluarkan dari sekolah. Itulah sekelumit tentang materi tentang pengenalan tata krama atau sopan santun di dalam lingkungan sekolah. Baik tadi bagaimana cara kita bergaul pada guru ataupun sesama teman. Jadi di sini intinya kita sebagai siswa atau sebagai seorang pelajar harus betul-betul kita terapkan suatu tata krama sopan santun supaya nanti kita itu di dalam kehidupan sehari-hari bisa menjalankan dengan tenang, dengan enak, enjoy. Jadi kita bisa saling tolong-menolong, toleransi, dan nanti akan tercipta suatu kerukunan di dalam di antara siswa-siswa teman-teman kalian, terutama di lingkungan sekolah. Jadi sama nanti di dalam belajar atau dengan suatu pembelajaran di sekolah ataupun daring akan tercipta suatu kedamaian. Nah, itulah sekelumit tentang pengenalan daripada tata krama atau sopan santun di dalam lingkungan sekolah. Oke, sampai di sini. Sementara saya tutup dan nanti sampai berjumpa di lain waktu.